Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satpol PP di Samarinda makin mengganas. Sejumlah pelanggar perda tak bisa lepas dari sasaran, termasuk penjual ayam dan bunga. Ular piton dengan panjang 4 meter, lengkap dengan puluhan telurnya, ditangkap petugas dan relawan damkar di Samarinda. Proses penangkapannya berlangsung dramatis. Ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara kini sudah dilengkapi dengan kolam retensi untuk menampung air bersih. Daerah aliran sungai atau Das Sanggai di Sepaku Penajam Pasir Utara merupakan kolam retensi atau kolam penampungan sementara di waktu hujan. Air yang ditampung di kolam ini berasal dari 14 aliran sungai. Fungsi Das Sanggai selain sebagai tempat menampung air dan pengendali banjir, juga dimanfaatkan menjadi sumber air baku. Untuk pengelolaan air baku dari Das Sanggai ini dilakukan melalui 2 titik, yakni di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL 5 dan IPAL 10. Setelahnya air tersebut disalurkan ke kawasan IKN. Wilayah Das Sanggai memiliki luas areal hingga 14 km persegi. Dari luasan tersebut, daya tampungnya mencapai 284.000 meter kubik. Jadi fungsi dari daerah aliran sungai atau kolam retensi Sanggai ini adalah satu adalah pengendali banjir. Artinya dari beberapa anak sungai di hulu kolam retensi ini ada sebanyak 14. Kemudian tertampung di daerah aliran atau di kolam retensi ini. Terus kemudian fungsi lain di sini adalah untuk air baku yang akan digunakan kualitas air bersih yang kemudian diolah di IPAL 5 dan IPAL 10 dijadikan untuk kebutuhan air bersih di KIPP IKN. Saat ini, kawasan penampungan air di daerah aliran sungai Sanggai ini telah dipercantik. Lokasi tersebut telah dilengkapi dengan area bersantai, jalur bagi pejalan kaki, serta areal rekreasi. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Bendungan Sepaku Semoy yang memiliki luas genangan 322 hektar ini memiliki kapasitas hingga 16,17 juta meter kubik dengan kedalaman 25 meter. Dari bendungan yang terletak di Sepaku Penajam Pasir Utara, inilah yang nantinya akan menjadi sumber air baku bagi ibu kota Nusantara, termasuk sumber air tambahan untuk wilayah Balikpapan. Dari perhitungan awal, volume pasokan dari bendungan ini mencapai 2.500 liter per detik, 2.000 liter disalurkan ke IKN, dan 500 liter sisanya disalurkan ke Balikpapan. Bendungan Sepaku Semoy ini memiliki daya tampung 16 juta meter kubik dan luas areal genangan 320 hektar dan kedalaman 25 meter. Ini rencananya dari Bendungan Sepaku Semoy ini kan bisa mengaliri air ke IKN juga, itu berapa liter per detik itu Pak? Jadi untuk daya suplainya nanti adalah 2.500 liter per detik, yang mana 2.000-nya nanti untuk ke IKN dan 500-nya untuk kota Balikpapan. Selain sebagai pemasok air bersih, Bendungan Sepaku Semoy juga berfungsi sebagai tempat tujuan wisata. Warga yang sudah menikmati suasana bendungan mengaku senang karena suasananya sejuk dan asri. Tujuan ke sini ngapain sih? Ke wisata, cuma dilihat. Iya.
jadinya bagus juga untuk nongkrong di sini, wisata. Masuknya susah nggak, Mbak? Enggak, bagus, jalanannya bagus. Nggak, maksudnya nggak dikenakan biaya? Nggak ada dipungut biaya, nggak ada. Juga kita juga ada di di stop di pos di depan juga enggak. Kita tetap langsung masuk aja. Selain sebagai pemasok air bersih, Bendungan Sepaku Semoy juga berfungsi sebagai penahan banjir di wilayah Sepaku dan sekitarnya. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Proyek pembangunan jalan yang menghubungkan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP 1A ke KIPP 1B dan 1C masih dikebut pengerjaannya. Perkembangan penyelesaian proyek yang mulai dikerjakan bulan Juni 2025 tersebut diklaim sudah mencapai 58%. Pejabat pembuat komitmen atau PPK 14 Otorita IKN menyatakan, proyek peningkatan jalan paket A ini menghubungkan KIPP Zona 1A, yakni kawasan Istana Negara dan Istana Garuda ke KIPP Zona 1B dan 1C. Proyek-proyek tersebut berisi sarana pendidikan, kesehatan, hingga arena olahraga. Satu-satunya kendala yang dihadapi selama pengerjaan adalah cuaca. Meski begitu, mereka berharap pengerjaan peningkatan jalan KIPP Zona 1B dan 1C bisa berjalan lancar. Yaitu paket penanganan jalan menghubungkan dari kawasan KIPP 1A ke kawasan KIPP 1B dan 1C. Kemudian pembangunan jalan ini salah satunya berfungsi untuk melayani persil-persil yang sudah melakukan investasi di KIPP maupun di IKN. Progresnya berapa persen? Oh ya, mohon maaf untuk progres saat ini 58,7%. Kami targetkan di akhir Desember ini insya Allah bisa selesai. Proyek pembangunan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP 1A ke KIPP 1B dan 1C ini panjangnya 12 km. Untuk mengerjakan proyek yang ditargetkan selesai akhir Desember 2025 itu melibatkan sebanyak 600 pekerja. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.